Ketemu lagi di channelku di Fanny Baking TV. Kali ini aku akan berbagi sebuah resep kue yang seperti di sini ya, kelihatan. Nah, kue ini harus keluar white ringnya saat digoreng. Ayo teman-teman pasti tahu ini kue apa ini ya. Lembut, manis, cantik. Cukup menambah daftar listnya teman-teman untuk cari cuan juga oke. Untuk snack anak-anak juga enak sekali. Nah, supaya berhasil seperti ini, yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, supaya berhasil. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu bahan-bahan kering. Ini ada 250 gram tepung protein tinggi yang dicampur dengan 125 gram tepung protein sedang. Campur lagi dengan gula pasirnya sebanyak 70 gram. Ini ada susu bubuk 10 gram. Nah, kita menggunakan pengempuk. Pengempuk sebanyak 2 gram. Dan instant yeast yang jenis cepat ya teman-teman ya, ini sebanyak 12 gram instant yeast yang kering. Nah, ini dicampur terlebih dahulu, diratakan ya, aduk-aduk sebentar aja dengan kecepatan sedang ya. Atau boleh juga dengan bantuan sendok, andai kata ada dirasa bagian-bagian yang belum rata ya. Oke, setelah tercampur rata, bantu kita beri bahan yang cair sekarang. Bahan yang cair adalah, di sini saya menyediakan 2 butir telur, tapi putihnya dibuang 1 ya teman-teman ya. Jadi 1 telur utuh dan 1 kuning telur. Lanjut masukkan 100 ml susu cair UHT. Lanjut masukkan air yang sudah diberi es batu sebanyak 50 ml ya. Ini untuk membantu supaya instant yeast-nya tidak nyala, tidak hidup sebelum prosesnya selesai ya teman-teman ya. Jadi supaya bersantai dulu, karena instant yeast kena panas ya langsung bekerja. Sedangkan ini butuh gesekan ya teman-teman ya. Oke, setelah semua masuk yang bahan-bahan cair, ini di mixer kira-kira 1-2 menit sampai menggumpal ya. Setelah menggumpal seperti ini, lanjut kita masukkan bahan berikutnya, yaitu 40 gram butter, sepertiga sendok teh garam. Lanjut di mixer sampai kalis ya teman-teman ya, dengan kecepatan sedang saja. Ini teman-teman, ini trik ya. Jika adonannya belum kalis sampai 15 menit, teman-teman boleh tambahkan air cukupnya. Maksimal 50 cc ya, maksimal ya. Tergantung dari tingkat kekeringan adonan juga ya. Nah, ini supaya nggak kelamaan, jadi segera kalis nanti ya.
teman-teman. Adonannya sudah mengkilap kalau dilihat dari atas ya. Nah, kalau adonannya sudah mengkilap, ini dianggap cukup ya. Jadi ini adalah kalis pertama. Nah, seperti ini ya. Dibulatkan. Kemudian diistirahatkan selama lebih kurang 30 menit. Nah, ini adonan kita 30 menit sudah mengembang luar biasa ya teman-teman ya. Sudah berkali lipat. Nah, ini kita kempiskan. Dan kemudian kita timbangin, kita bagi ini menjadi beberapa bagian. Nah, ini sekitar 35 gram ya. Jadi lebih baik ditimbang saja supaya sama ya. Nah, timbang semuanya sampai selesai. 35 gram. Nah, ini setelah ditimbangin 35 gram jadi 21 biji ya teman-teman ya. Nah, ini dibulatkan supaya nanti terbentuk angin yang bagus di dalamnya, jadi fermentasinya lebih bagus ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak bisa pakai cara rounding, ini pakai cara biasa aja. Nah, ini hanya ditekan-tekan, ditarik ke atas supaya bagian dalam, bagian bawahnya ketat ya, ketat mulus. Jadi harus ketat mulus ya. Nah, kalau yang bisa boleh rounding seperti ini. Lebih cepat selesai. Nah, ini ya teman-teman, sudah di rounding semuanya. Segera tutup dengan plastik supaya ada pengembangan elastisitasnya lagi lebih bagus ya. Jadi lebih rileks adonannya. Jadi harus tertutup semua dengan plastik. Oke, didiamkan 15 menit ya teman-teman ya. Setelah itu nanti kita pipihkan. Nah, ini sudah 15 menit ya teman-teman. Sudah saatnya kita menipiskan adonan. Nah, ini saya siapkan ring 7 cm untuk merapikan pinggir-pinggirnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau merapikan pinggirnya ya, nggak mau mentrimmer, nggak mau memotong pinggirnya, ya cukup ditekan-tekan gini aja. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau mau memotong pinggirnya supaya lebih rapi dan bulat, bisa pakai ring ini nanti ya. Jadi dipipihkan lebih kurang 7 cm ya. Kita lakukan semuanya ya. Untuk merapikan bentuk donatnya, nah ini yang tidak bulat bisa jadi bulat kalau di trimmer menggunakan ring ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ada sisa sedikit. Ini nanti saya kumpulkan, kemudian saya masukkan ke dalam plastik wrap dan saya freezer untuk kemudian dimasukkan ke adonan berikutnya saat saya membuat kue ini lagi ya. Setelah rapi bulatannya, saya akan buat lubang dengan menggunakan bantuan bagian belakangnya spuit ya teman-teman ya, supaya rapi donatnya. Nah, ini yang ini agak beda ya teman-teman ya, jadi tetap ditekan seperti itu
tapi tengahnya nggak saya ambil, tapi malah saya masukkan. Tujuannya nanti untuk hiasan. Jadi bisa untuk hiasan buttercream di tengahnya supaya lebih cantik ya. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman. Sudah siap. Tapi ini didiamkan lagi 10 menit supaya lebih mengembang sempurna. Sambil menunggu pengembangan donatnya, saya menyiapkan ini minyak padat ya, teman-teman ya. Jadi minyak padat memang untuk menggoreng donat lebih cantik supaya tidak kelihatan berminyak. Nah, ini dipanaskan dengan api kecil terlebih dahulu ya. Oke, kita goreng ya. Selanjutnya ini kan nanti akan dilakukan pembalikan 2 kali ya. Ini akan saya isi 9 biji. Ini setelah dirasa gembul-gembul ya, teman-teman boleh dibalik ya. Balikan pertama. Saatnya membalik yang kedua. Ini sudah selesai. Setelah ini jangan dibalik lagi ya, teman-teman ya. Warnanya sudah cakep. Udah cukup ya, teman-teman ya. Nah, kita letakkan di kertas merang untuk menyerap sisa-sisa minyak supaya tidak terlalu berminyak ya. Jadi nanti bisa kering celing. Nah, ini teman-teman ya. Saat white ring keluar, berarti prosesnya benar. Nah, ini kita pakai minyak padat dan diserap dengan kertas merang lagi. Jadi sangat-sangat mudah sekali kering ya. Sudah kelihatan tidak berminyak. Jarak cuma 1 menit ini. Cakep ya teman-teman ya. Saatnya kita glazing, menghias. Untuk bahan hiasan saya menggunakan berbagai macam rasa glaze ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, glaze untuk dasarnya, untuk warna dasar. Tapi kalau kita mendapati glaze kita agak kental, boleh ditambahkan sedikit minyak sayur seperti ini ya, secukupnya aja. Kemudian siapkan air panas untuk ditim seperti ini. Ini menjaga supaya glaze kita tetap lembut, lumer-lumer lembut seperti ini. Karena ini jadi dasarnya warna dari donat kita ya. Ini kita hias ya teman-teman ya. Yang lebih cantik kita tambahin dengan warna putih. Dikit aja pemanis.
Slap, slap. Ke tengah. Ini juga satu-satu. Nah, jadi apakah ini? Dengan bantuan tusuk gigi nanti kelihatan ya motif-motifnya. Nah, ini siapkan tusuk gigi ya teman-teman ya. Nah, kita hias aja sesuai dengan alur keluar 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 keluar. Nah, yang ini masuk 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 masuk. Yang ini juga kiri kanan, kiri kanan, kiri. Jangan lupa disiapkan tisu ya. Oke, kreasi kita sudah jadi. Ini tengahnya kita hias dulu dengan buttercream ya teman-teman ya. Ini tadi yang tengahnya tidak dibuang. Bisa dijadikan penahan buttercreamnya di tengah. Kemudian bisa ditambahkan topping suka-suka. Tambahin dengan chocolate chip. Hias kacang. Ini kita hias sederhana gini aja. Atasnya kita beri strawberry yang sudah diberi glazing ya supaya mengkilap ya.
aku kita gunakan gold flake. Ini dia hasil resep kita kali ini, berkreasi dengan donat glaze berbagai topping. Cantik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreasi lebih oke loh dari ini loh. Nah, video kita sudah selesai. Dukung channel ini selalu dengan cara komen, like, subscribe, dan share. Jadi caranya subscribe adalah dengan menekan sekali lagi tombol subscribe, jadi 2 kali tekan, lalu pilih loncengnya yang atas sendiri ya teman-teman ya, yang all ya, yang tulisannya semua ya, supaya aku makin semangat untuk berbagi resep-resep terbaikku untuk teman-teman sekalian. Nah, video kita kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di resep-resep yang lain.